Nanti absennya akan dibagi. Nah, sekarang kita lanjut untuk pemutaran video company profile robotika. Let's go! Kepada Mas Arif Rahman Wijaya selaku Ketua Robotika, kepada Mas Aditya selaku penyampaian materi teori, kepada Mas Putu selaku penyampaian praktek simulator, serta kepada para siswa-siswi yang di bootcamp sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama untuk menimba ilmu dari para pemateri yang sangat luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Bootcamp kali ini mengusung tema belajar dasar microcontroller Arduino menggunakan platform Tinkercad untuk membuat alat ukur digital. Sebelum memulai bootcamp pertama kalinya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Maudia Natasha selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara pada bootcamp ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh pemateri disambung tanya jawab, dan yang keempat adalah
Yang keempat adalah mini games. Yang kelima dokumentasi. Yang keenam penutup. Acara bootcamp ini diucapkan terlebih dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu memulai bootcamp ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita menyambut kepada Mas Arif Rahman Wijaya selaku Ketua Robotika. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik dari SMA 1 Godian dan juga SMK Muhammadiyah 3 Solo. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita mulai masuk ke materi-materi nih, biar nggak pusing dulu. Untuk yang SMA 1 Godian nih, mana suaranya nih? Cek. Cek. Ya, Kak. Oke, SMA 1 Godian. Ini untuk SMK Muhammadiyah 3, mana suaranya? Lu SMK Muhammadiyah 3? Ya, Kak. Oke. Ya, Kak. Ini udah ada 26 partisipan yang hadir ya. Berhubung ini kan juga hari Minggu. Nah, mungkin dari kalian ada yang ini ya, ada yang sambil disuruh belanja ke warung atau mungkin ada juga yang sambil main. Nggak apa-apa, kita di sini nanti buat proses belajarnya itu kita nyantai aja. Kalian mau disambil kerjaan lain pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, juga kan yang hadir di sini insya Allah orang-orang terpilih ya. Kalian bisa menyempatkan waktunya lah. Mungkin teman-teman kalian yang lain hari Minggu ya, namanya hari Minggu kan mungkin entah kemana, mabar atau apa sama teman-temannya. Tapi kan kalian di sini bisa menyempatkan waktu gitu untuk kita belajar tentang dasar-dasar robot. Sebelumnya kalian udah, kalau misalnya dibilang robot gitu, udah ada gambaran belum sih? Udah pernah tahu belum? Atau mungkin kalian di SMA-nya ada ekstrakurikuler atau apa? Atau karena join di sini nih karena penasaran nih, pengen tahu robotik itu gimana sih? Penasaran. Karena Oke. Nah, karena penasaran nih, nanti kan kita bakal ada sesi menjelaskan tentang teori. Kalau misalnya dengar teori itu bukan teori gimana ya, Einstein gitu atau apa enggak. Sederhana aja. Nanti bakal disampaikan nih sama Mas Adit Hari. Nanti juga ada kita sesi praktikum. Itu disampaikan sama Mas Butu. Kita sistemnya nanti aja, nggak usah dibawa susah gitu ya, mikir robot. Mungkin kalian bisa bayangin aja lah robot-robot yang sering kalian lihat, Transformer atau apa. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arif sambutannya. Selanjutnya kami selanjutnya sambutan dari Mas Aditya Hari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku nyamain materi aja di sini ya. Nah, jadinya yang untuk memandu kalian di teori ini adalah Nah, perkenalkan, namaku Aditya Hari. Aku juga orang Jogja, santai aja. Asli Jogja. Nah, mungkin dari teman-teman ya, kalau
bisa tunjukin wajah kalian. Nah, soalnya pas kita ketemu, wah ini masnya yang kemarin ngisi bootcamp. Nah, aku juga tinggalnya di Gudian soalnya sekarang. Ini bisa tak mulai aja Kak, share screen ya. Share screen. Kita atur dulu. Cek, kedengeran nggak teman-teman? Kedengaran Kak. Share sound. Nah, mungkin gini ya, kalian tuh robot. Nah, robot itu ya kayak Transformer. Mungkin bayangan kalian kalau Transformer terlalu jauh lah. Ini aku mencoba gimana ya, membawa kalian biar paham sedikit-sedikit. Oh, robot itu apa sih? Terus alat yang digunakan apa? Nah, ini tuh kita tuh mencoba kenalan dengan salah satu komponen yang ada di robot. Namanya adalah Arduino. Mungkin sebelum aku lanjutkan, dari kalian udah ada yang mengenal Arduino belum di sini? Ini dari SMA 1 Gudian atau SMA mana tadi? Nah, mungkin di apa namanya, yang di sekolahnya ada ekstranya ada sih, kemungkinan biasanya di SMK ada. Oke. Nah, sebelum aku masuk ke materi, aku mau nunjukin video ke kalian. Nah, itu apa sih yang bisa dibuat oleh Arduino itu? Nah, ini juga bisa sebagai motivasi kalian. Nah, untuk belajar Arduino ini, tak play. Nah, kedengeran nggak? Dengar? Dengaran Kak, dengaran. Oke. Oke, siap. Nah, ini ada beberapa alat sih yang bisa yang kalian buat dengan Arduino. Nah, ini bisa gerak sendiri kan? Nah, ini mengikuti cahaya ini. Nah, ini kalian bisa kalau bisa gaya-gayaan nih main PS, cuman pakai tangan nggak pakai stick. Ini bisa mencet HP. Nah, sama karena lagi gabut lah, ada apa namanya, pelajaran gambar. Nah, ini kalian bisa memanfaatkan ini juga, Arduino juga buat gambarnya. Gambar orang bisa, gambar apa-apa aja bisa. Nah, ini semuanya kalian suka listrik, berhubungan dengan listrik. Nah, kalian bisa mengukur kayak voltasenya. Nih, cuman pakai kacamata ini.
ini kayak apa ya, robot yang bisa gerak sendiri ya. Keren kalau bisa buat kayak gitu. Ini kalau di industri itu bisa ngelas, bisa pasang bodi, ini bisa kalau di industri. Nah ini robot CNC. Bisa gambar juga yang kayak yang tadi, tapi kan yang tadi kayaknya pakai benang, pakai apa ya? Sama ini gambar mobil juga bisa. Nah yang keren ini, nah kalian punya mobil remote, nah remote-remotean loh, itu kalian bisa gunain tangan, nggak harus pakai remote-nya itu buat gerakin si mobil-mobilannya itu. Kalau ini robotnya namanya land follower. Jadinya tuh si robot tuh mengikuti kayak garis hitamnya ini loh. Nah, presisi sekali kan. Agak cepetin aja. Bentar lah jenis-jenis robot ini. Nah, kali ini udah robotnya udah model kayak pabrikan ya. Kenceng ini. Kenceng. Nah, kalian ada gambaran nggak kira-kira? Jadinya tuh robot itu nggak melulu kayak di film-film ya. Mungkin mobil Tamiya pun juga bisa kalian buat jadi mobil Tamiya bekas punya adik kalian. Kalau soalnya kalian udah nggak main Tamiya loh, nggak main Tamiya, kalian buat menjadi mobil bekas yang kayak tadi kan, itu mobilnya dibuat kontrolnya itu dibuat dengan gestur tangan ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ini ada pertanyaan nih. Pengen buat robot COVID, Kak. Robot yang bisa menyelesaikan permasalahan COVID mungkin ya. Oke. Kita kenalan dulu lah sama yang namanya Arduino. Nah, kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. Nah, jadinya kita tuh harus kenalan dulu sama intinya robot. Core of Arduino-nya. Nah, jadinya otaknya robot yang biasa dibuat itu pakai Arduino-nya itu ya. Nah, mungkin kalian bingung sih apa Arduino itu? Aku dulu sih juga bingung waktu pas awal kuliah
Arduino itu apa, terus fungsi-fungsinya untuk apa. Nah, bentuknya aja nggak tahu. Nah, sebenarnya tuh di sini Arduino itu adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source. Open source ini gratis ya, maksudnya bebas untuk dikembangkan. Nah, contohnya kan dari video tadi ada yang dikembangkan untuk buat gambar, buat mobil, atau buat kayak bego-begonan tadi, buat ngangkat barang tadi. Nah, di dalam Arduino itu terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip microcontroller. Mungkin kalian bingung microcontroller itu apa ya? Gampangnya gini aja. Kan kayak komputer. Nah, komputer kan punya prosesor. Prosesor kan itu kayak otaknya lah. Nah, microcontroller ini bisa diibaratkan seperti itu. Dengan jenis AVR, jenisnya model microcontrollernya AVR. Perusahaan yang membuat ini adalah perusahaan Atmel. Nah, terus tak lanjut ya. Nah, sejarah singkat Arduino. Nah, mungkin aku baru tahu ini ya, buka sejarah singkatnya Arduino. Jadinya tuh Arduino dulu tuh hanya berawal dari sebuah penelitian tesis oleh Bapak Hernando Bargan. Nah, dia kuliah di Institut Ivrea, Italia, tahun 2005 ya. Terus dikembangkan oleh Mas Massimo Banzi dan David Cartel. Nah, tapi ini ya foto-foto mereka ini fotonya. Nah, ini Mas Massimo, ini Mas David. Nah, kalau ini cuman kayak tim supportnya lah ini lah. Udah tua mereka ya. Tapi pas dulu buat masih muda. Terus namanya mereka diubah menjadi Arduino of Ivrea. Lalu kemudian diubah lagi menjadi Arduino. Arduino itu bahasa Italia ya, bahasa Italia yang artinya tuh teman yang berani. Mungkin dari kalian punya teman lah, punya teman yang agak sok-sokan, sok berani ya, kalian kasih nama Arduino aja itu. Nah, apa sih tujuan Arduino itu? Tujuan di awal Arduino lah, untuk membuat perangkat yang mudah digunakan plus murah. Biasalah mahasiswa kan pengennya yang murah, yang mudah digunakan, terus gampang lah buatnya. Nah, lanjut. Nah, inilah bentuk Arduino-nya. Kayak jelek ya kayaknya ya. Tapi ini Arduino yang dulu ya. Tapi untuk kan semakin berkembangnya zaman kan, Arduino juga semakin berkembang bentuknya, terus variasi-variasinya, terus microcontroller yang digunakan itu semakin berkembang. Nah, ini untuk Arduino awal yang digunakan, yang dibuat oleh mas-mas tadi yang ada di foto tadi ya. Next. Nah, ini jenis-jenis Arduino. Arduino itu ada beberapa jenis sih. Nah, jenis Arduino itu
berdasarkan ukuran dan berdasarkan pin-pin yang digunakan di Arduino-nya juga berdasarkan microcontroller yang dibuatnya. Nah, coba kalian lihat ini pas di Arduino Uno. Ini kan yang digunakan ini kan microcontrollernya. Yang ini microcontrollernya kan persegi panjang. Nah, yang ini microcontrollernya itu kotak. Nah, itu penamaannya juga beda. Ada banyak macam sih Arduino sih. Ada Arduino Uno, Arduino Uno, Arduino Zero, Arduino Pro Mini, Arduino Micro, Arduino Pro. Mungkin setelah COVID berakhir ini kayaknya ada sih Arduino COVID. Nah, next. Nah ini nanti kan kalian juga meskipun belum punya alatnya lah, kalian belum punya alatnya tuh kalian juga harus mengenal bagian-bagian utama Arduino. Katakanlah kalian tuh suka sama seseorang lah. Nah, kalau semuanya kalian nggak mengenal lebih dalam sama seseorang itu gimana sih cara dapetannya lah? Cara dapetannya bakalan susah sih. Nah, ada beberapa komponen utama di Arduino tuh ada digital pin. Nah, digital pin itu yang ini, yang nomor 1. Ini digunakan untuk pin input output sinyal-sinyal digital. Nah, kemudian pin 13 LED ini adalah LED yang sudah terpasang langsung di board Arduino-nya. Terus power LED. Power LED ini kayak untuk apa ya? Untuk ngasih tahu sih Arduino itu hidup apa enggak. Nah, kalau orang bernapas atau enggak. Terus 4 itu Atmega microcontroller. Nah, ini core of the core dari si Arduino-nya ini Atmega-nya. Terus analog in ini dia tuh sebagai input atau output yang digunakan untuk pin analognya. Terus GND dan 5 volt. Oke. Dari kalian ada yang tahu artinya GND nggak? Ground, Kak. Ground. Ground. Nah, GND itu ground ya. Jadinya jangan sampai yang kalian pasang GND dan 5 volt ini katakanlah gampangnya kalau baterai plus minus itu gampangnya. Jangan sampai kebalik ya. Terus power connector ini yang ini untuk satu dayanya. Ini kalian bisa menggunakan adaptor, bisa gunakan aki juga bisa. Kalau punyanya aki, pakai aki motor kalian cabut bisa juga. Terus TX-RX, TX-RX LED ini fungsinya tuh untuk ngasih tahu sih, cuma ngasih tahu ini. Fungsinya tuh untuk mengindikasi komunikasi antara Genie Uno itu maksudnya Arduino ya. Arduino dengan komputer. Nah, terus yang nomor 9 itu USB port. USB port ini untuk nyambungin lah jembatan antara si komputer dan Arduino-nya. Terus reset button nomor 10. Reset button ini gunakan semuanya kita udah ngupload nih. Terus kita mau ngereset Arduino-nya itu maksud dari resetnya itu kita ngulang lagi programnya dari awal. Nah, itu pakai reset button.
Mana udah ngantuk ya? Nah, terus pelengkap dan penunjang Arduino. Jadinya Arduino itu enggak sendirian lah. Arduino itu punya pasangan, punya pasangannya Arduino. Nah, gampangnya sih teman-temannya penunjang Arduino ada berupa sensor. Sensor ini kayak apa namanya? Kayak indera kalau manusia tuh. Ada sensor termoklub, temperatur sensor. Nah, ini temperatur sensor tuh untuk mengukur suhu ya. Nah, soalnya kalian ada gejala panas, gejala itu, nah pakai ini aja bisa, tanpa harus beli apa namanya termogan itu. Terus LDR. Nah, LDR ini bukan ya, apa namanya, peran jauh-jauhan ya, LDR tuh. LDR itu like depend resistor. Di SMP pun udah tahu sih resistor itu fungsinya untuk apa, untuk menghambat tegangan. Nah, ini menghambat tegangannya tuh berdasarkan cahaya yang masuk ke kayak belut-belutannya ini loh. Terus akselerometer. Nah, akselerometer tuh untuk mengukur kecepatan, kayak akselerasinya. Kayak semuanya kalian punya HP tuh pakai mobil-mobil yang gini loh, bisa pakai giro dan akselero ini. Jadinya nggak usah mencet, terus kalian miringin aja game di mobilnya udah miring, itu bisa. Terus ultrasonik itu untuk mengukur jarak ya. Nah, tapi bukan jarak di antara kita ya. Maksudnya tuh jarak benda dengan si ultrasoniknya itu. Nah, ini cara kerjanya juga mudah sih. Jadinya tuh si ultrasonik tuh memantulkan gelombang ultrasonik. Nah, terus ditangkap lagi. Nah, terus waktu memantulkan itu dihitung terus dibagi 2. Nah, gampangnya gitu. Aku sih nggak akan nyebutin semua ya, soalnya banyak sih. Sensor itu lebih dari 10 aja, banyak. Lebih lah. Emang 50-an lebih sensor tuh. Nah, terus selanjutnya ini kabel Arduino. Nah, kabel Arduino itu untuk menghubungkan Arduino dengan komputer ya. Makanya ada yang tanya, Kak, ini bisa pakai kabel USB biasa enggak? Nah, ada Arduino yang support serinya tuh Arduino seri V. Seri V itu udah support USB biasa. Tapi kalau ini kalau kalian tahu USB di printer atau USB di monitor, nah bentuknya kayak gini juga. Selanjutnya seal. Ini salah satu komponen Suna sih, nggak harus digunakan nggak apa-apa. Nah, tapi kita sekedar tahu aja SID ini sekilas kita lihat kayak Arduino ya. Nah, tapi ini bukan Arduino, ini adalah komponen penunjang Arduino yang di sini tuh kayak semuanya kita gini lah. Kita tadi kan lihat mobil yang digerakkan pakai tangan gini ya. Nah, kan biar memudahkan si pin-pin si Arduino tadi untuk menempatkan sensor-sensornya, menempatkan terus
si penggeraknya tadi. Nah, ini pakai shield ini. Gampangnya shield itu penunjang si Arduino itu untuk lebih powerful dan lain-lain. Nah, kalian cari sendiri sih di Google tuh contohnya lah komponen penunjang Arduino. Nah, ini nih udah tak kasih link untuk kalian. Nah, nanti tak bagiin juga ini PPT-nya ke kalian juga. Terus next ke software. Nah, software yang digunakan adalah Arduino IDE. Nah, mungkin kalian belum masih bingung sih Arduino IDE apa, tapi ini udah tak kasih link juga masuk ke Arduino-nya. Nah, ini link Arduino ini kalian bisa kalian download. Nah, tapi untuk praktek hari ini kita nggak gunain ini dulu ya. Kita prakteknya secara simulasi dulu. Kalian kan belum ada hardware-nya. Nah, jadinya kita simulasi nanti. Terus sampai mana tadi ya? Nah, lanjutnya bahasa pemrograman apa sih yang digunakan di Arduino itu? Bahasanya sih mirip sama C++. Nah, kayak anaknya C++ lah bahasa Arduino itu. C++ itu kayak bahasa yang udah tua. Soalnya kalian main Mobile Legends nggak ini? Kira-kira? Soalnya kalian main Mobile Legends. Nah, ini tuh bahasa C++ ini yang digunakan untuk membuat Mobile Legends itu sebagian besar untuk membuat game-game yang kayak Mobile Legends, kayak PUBG, kayak apa itu gunain C++. Nah, nih bingung nih, nggak ada alatnya, terus belajarnya gimana ya? Aku pengen bisa lah belajar sedikit-sedikit tentang robot, tentang Arduino. Aku nggak punya alatnya ya, gimana ya? Nah, jangan khawatir lah. Ini kan aku sudah bilang tadi kita akan menggunakan Proteus atau Tinkercad. Jadi bisa. Tapi untuk sesi pada bootcamp kali ini kita gunain Tinkercad aja ya. Kenapa kita gunain Tinkercad? Tinkercad itu nggak perlu diinstal gampangnya. Nah, nggak perlu diinstal, tinggal kita masuk ke webnya, udah kita masuk Tinkercad. Coba ya. Apa nih? Google. Nah, home can read this spec. Oh, sorry. Bentar ya. Nah, kalau Tinkercad ini sih nanti bakalan lebih jelasnya dijelaskan oleh Mas Putu. Enggak bingung. Tadi aksesku diblok sih dari tadi. Nah, inilah perwujudan dari Tinkercad-nya. Jadi kalian nanti buka webnya Tinkercad. Terus
tak loker dulu ya, gimana caranya buka Tinkercad-nya. Ya, join now itu ikut sekarang. Nah, terus create personal akun ya. Nah, kalian bisa masuk dengan Google aja. Ini kalian nggak perlu apa namanya, nggak perlu install, nggak perlu apa. Nah, kalian cukup masuk dengan akun Google yang udah ada di device kalian. Nah, ini dia Tinkercad-nya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti dijelasin sama Mas Putu ya. Nah, next ke aja. Nah, CH Patrick. Aku dapatnya tadi malam nih. CH Patrick. Nah, ini bonus untuk kalian lah. Jadi ini kan nanti tak kirim PPT-nya untuk kalian tuh. Ini adalah video-video menarik dari YouTube, dari webnya Arduino langsung. Ini sumber ilmunya itu dari sini, dari Arduino Home ini, rumahnya langsung dari Arduino sama yang punya ini Arduino. Nah, untuk yang semuanya kalian belum puas dengan ini, kalian bisa cari sendiri di Google dengan ketik aja belajar Arduino. Nah, yang paling bagus tuh kayak bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ketik aja learn Arduino for beginner. Nah, gampangnya gitu. Terus next. Nah, daripada kelamaan lah, kita langsung aja ya. Prakteknya kita langsung praktek. Praktek nanti dipadu sama Mas Putu ya. Nah, untuk teman-teman yang punya laptop silahkan dibuka laptopnya, terus masuk ke web Tinkercad-nya tadi. Nah, soalnya dari teman-teman yang belum punya device-nya, nah kalian bisa memperhatikan aja dulu. Nah, jangan khawatir, nanti video record-nya bakalan kami putar. Bakalan kami kirim ke grup kalian. Nah, bila perlu sih siapin kopi aja biar tetap fokus ya. Nah, ini mungkin kalian akan ngantuk lah setelah inilah. Lihat-lihat tulisan-tulisannya nggak manusiawi, tapi asik pokoknya. Nah, ini mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung dengan pemaparanku, masih buntet, masih stuck, masih pentok dengan apa yang aku sampaikan tadi. Kalian bisa tanya, nggak apa-apa ini. Tak jawab sebisaku. Kalau nggak bisa, tak suruh teman-temanku yang jawab. Nah, dari teman-teman ada yang mau tanya gini, soalnya kalian, Mas, aku mau buat kayak gini, kira-kira bisa nggak, Mas? Nah, aku mau buat robot yang bisa baca pikiran orang, bisa nggak? Nah, boleh lah tanya gitu. Kita di sini tuh kayak sharing temen sama temen. Kalau soalnya kalian malu tanya pakai suara, nah kalian bisa tanya di chat ini ya. Nah kan sekarang tuh Arduino apa namanya? Drone ya. Drone kan kalau yang bagus tuh
yang merek DJI itu sekitar 5-an udah bisa terbang lah. Nah, kalian pakai Arduino aja bisa. Dengan kemarin tuh aku sama teman-teman tuh buat nih. Nah, yang di video perkenalan tadi kan ada drone-nya. Nah, tadi tuh buatnya juga pakai Arduino. Yuk, tanya. Nah, langsung tak jawab ya. Dari Dian Hasta,